Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Pak Tius. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib dan suplemen tata tertib SMP Strada Budi Luhur Bekasi. Hal yang mendasari dari tata tertib ini adalah bahwa Perkumpulan Strada sebagai lembaga pendidikan swasta Katolik yang bernaung di Keuskupan Agung Jakarta dengan nama pelindungnya adalah Santa Maria della Strada yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Anda mendaftar dan diterima di sekolah Strada, berarti orang tua dan Anda setuju dengan asas, ciri, dan pelaksanaan proses pendidikan di sekolah Strada. Antara lain, wajib mengikuti pelajaran dan ulangan agama Katolik. Kemudian, pelajar sekolah Strada wajib mengikuti dan berpartisipasi secara penuh dengan semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah Strada. Teman-teman, tujuan dari tata tertib ini adalah Perkumpulan Strada ingin membentuk pribadi siswa yang cerdas dan berkarakter, peduli terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Maksudnya adalah orang yang cerdas belum tentu dia adalah orang yang berkarakter. Namun, orang yang berkarakter tentu dia adalah orang yang cerdas, dan orang yang berkarakter tentu saja adalah orang yang peduli, baik itu peduli dengan sesama, peduli terhadap lingkungannya, maupun peduli dengan hal yang lainnya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan kehadiran, maka para siswa diharapkan hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Lalu kemudian yang kedua, bel masuk sekolah akan dibunyikan pada pukul 06:55. Lalu kemudian yang ketiga, Anda akan diberikan toleransi waktu selama 5 menit, yaitu dari pukul 06:55 hingga pukul 07:00. Jika lebih dari itu, maka Anda dianggap terlambat dan wajib lapor kepada guru piket. Ketidakhadiran siswa ini akan saya tekankan atau akan saya bahas beberapa hal saja, tidak semua saya bahas. Yang pertama adalah jika pelajar yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 hari, Anda harus menunjukkan surat keterangan dari dokter yang dibawa ke sekolah. Kemudian siswa yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenai sanksi apabila tidak hadir selama 2 minggu secara berturut-turut. Lalu kemudian ketidakhadiran ini akan menjadi dasar pertimbangan dari kenaikan kelas.
maka Anda yang sering malas-malasan, sering tidak hadir ke sekolah, maka cobalah mulai sekarang untuk lebih disiplin kembali. Karena di Strada ketika Anda tidak hadir, maka ini akan menjadi pertimbangan juga dalam kenaikan kelas yang akan datang. Lalu pelajar di sekolah dilarang untuk keluar kelas selama pelajaran berlangsung. Maksudnya adalah ketika Anda berada di kelas, berada di ruangan, ketika Anda sedang mengikuti pelajaran, maka ketika Anda ingin ke toilet, Anda harus izin kepada guru pelajaran atau guru piket yang sedang berada di kelas. Lalu kemudian pengurus kelas wajib lapor ke guru piket apabila guru belum datang setelah 5 menit tanda pelajaran dimulai. Berikutnya, seluruh anggota kelas ataupun pengurus kelas wajib menciptakan 3K, yaitu kebersihan, keindahan, dan ketertiban di dalam kelas itu sendiri. Lalu pelanggaran dan sanksi. Ini ada banyak sekali soal pelanggaran dan sanksi, namun tidak semua akan saya bahas, akan saya tekankan beberapa hal saja. Yang pertama, siswa dilarang untuk mengikuti les secara privat oleh yang diselenggarakan oleh guru Strada. Lalu kemudian ketika Anda ketahuan merokok atau minum minuman keras, maka Anda akan mendapatkan sanksi yang berat. Lalu siswa yang ketahuan menyimpan atau mengedarkan atau menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang, maka ini juga akan dikenakan sanksi yang berat. Lalu kemudian yang berikutnya, ini penting dan perlu Anda ingat bahwa ketika siswa mengancam, melawan atau melakukan kekerasan terhadap sesama pelajar, guru dan karyawan Strada, maka ini juga menjadi bagian dari pelanggaran dan sanksi yang berat. Berikutnya adalah sanksi sosial lainnya ketika Anda mencemarkan nama baik sekolah melalui media sosial, maka ini juga menjadi sanksi yang berat. Maka Anda yang gemar melakukan kegiatan-kegiatan di media sosial, maka perlu hati-hati untuk bermedia sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Lalu berikutnya saya sedikit membahas soal suplemen dan tata tertib soal ketertiban di Strada, yaitu soal absen. Apabila Anda absen selama 2 kali, maka Anda wajib lapor ke wali kelas. Jika ini tidak dilakukan, maka Anda akan dipanggil, orang tua akan dipanggil, lalu membuat surat pernyataan. Kemudian yang berikutnya, membolos atau meninggalkan mata pelajaran, ini juga Anda akan dikenakan sanksi. Jika maka orang tua juga akan dipanggil lalu membuat surat pernyataan. Yang berikutnya berkaitan dengan pakaian atau seragam, maka baju tidak dimasukkan ke dalam pakaian atau celana atau rok, maka Anda akan dikenakan sanksi, yaitu membuat surat pernyataan. Nah, ini sekilas soal tata tertib yang berkaitan dengan tata tertib secara umum maupun tata tertib secara khusus yang berkaitan dengan aturan-aturan di Strada. Demikian atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih karena Anda telah mengikutinya dengan baik. Terima kasih, selamat pagi.
Selamat pagi semua siswa-siswi SMP Strada Budi Luhur yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di hari kedua. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan materi tentang etika pergaulan. Apa itu etika pergaulan? Di sini terdapat gambar di mana seorang anak muda yang sedikit menunduk ketika melewati orang yang lebih tua. Apakah gambar tersebut merupakan etika dari pergaulan? Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur kepribadian seseorang. Etika dapat dibentuk melalui cara antara lain dengan pergaulan, pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan. Mengapa etika harus diperhatikan? Pertama, manusia harus dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu. Kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. 3. Tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi kita sendiri. Berikut hal-hal mendasar dalam etika pergaulan. Hal yang mendasar dalam etika pergaulan adalah: pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Kedua, perhatian terhadap orang lain. Ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pergaulan. Pertama, pandai menempatkan diri. Kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang. Misalnya, orang lebih tua yang dituakan harus kita hormati. Orang yang sebaya harus kita hargai. Dan orang yang lebih muda harus kita sayangi. Itulah hal yang harus kalian perhatikan dalam etika pergaulan. Etika pergaulan di berbagai tempat. Gambar ini merupakan etika pergaulan yang terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya di dalam kelas, di mana etika seorang murid ketika ingin bertanya kepada gurunya yaitu dengan mengangkat tangannya, bukan dengan berteriak-teriak. Etika di sekolah dalam berinteraksi dan hubungan timbal balik dengan seluruh personal seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi atau TU, seluruh sekolah, teman, dan lain sebagainya harus tetap memperhatikan etika pergaulan. Di masyarakat juga seperti itu, dalam berinteraksi dengan pelayan toko, di kantor pos, dan dengan karyawannya juga harus memperhatikan etika pergaulan. Begitu juga di rumah. Ketika kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita, baik orang tua maupun saudara, pasti kita juga akan memperlakukan etika pergaulan tersebut. Manfaat etika pergaulan. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. 2. Menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. 4. Mampu meningkatkan rasa percaya diri. 5. Mampu membentuk kepribadian yang baik dan bisa diterima banyak orang. Ciri-ciri orang berkepribadian baik. A. Disukai banyak orang, dihargai, dan dinilai sebagai orang yang menyenangkan dalam pergaulan. Kemudian dianggap sebagai orang yang patut mendapatkan kepercayaan dan penghargaan. Orang seperti ini biasanya adalah orang yang suka melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, suka menolong dan memberi perhatian terhadap kepentingan orang lain.
dan sanggup mengasihi orang lain, walaupun itu telah menyakiti hatinya, dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang berkepribadian baik tidak pernah lari dari tanggung jawab dan konsekuen dalam bertindak. Jadi, etika pergaulan merupakan ketentuan sopan santun yang dipakai manusia untuk saling bergaul. Dimanapun kalian bergaul, kalian harus memiliki etika pergaulan agar bisa diterima oleh siapapun. Maksud dari etika pergaulan adalah untuk membuat hubungan kita dengan orang lain lebih baik dan menyenangkan semua pihak yang akan kita ajak bergaul. Demikianlah materi etika pergaulan. Kiranya materi etika pergaulan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Walaupun kalian saat ini belajar dari rumah, kalian juga harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi apapun dan mampu membuktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai bertemu kembali. Halo, selamat pagi. Pada hari ini, mari kita lanjutkan materi tentang cara belajar efektif. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguasai pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, keterampilan, dan sikap melalui hubungan timbal balik antara orang yang belajar dengan lingkungannya. Belajar adalah sebuah kebutuhan dasar manusia agar dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keahlian dalam aspek-aspek yang diminatinya. Apa itu belajar? Belajar bisa otodidak dari alam, bisa juga dari pengalaman. Kita juga bisa belajar dari kesalahan, dan belajar juga bisa secara formal, seperti di sekolah. Ada tahapan dalam belajar, misalnya dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang mudah ke yang sukar, dari yang dekat ke yang jauh, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dari yang sempit ke yang lebar, dari yang kecil ke yang besar. Cara belajar efektif. Belajar tidak sama dengan bekerja. Meskipun belajar juga bekerja untuk mempersiapkan masa depan. Nah, belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membuat jadwal, belajar untuk program pembacaan. Tempat yang tepat untuk belajar juga penting. Keterampilan berpikir dan ajukan pertanyaan. Ada 4 golongan belajar. Yang pertama, belajar dengan menguasai pengetahuan, meliputi informasi, gagasan, keyakinan, prosedur, hukum, kaidah, dan konsep lain. Yang kedua, belajar menguasai kemampuan, yaitu dalam bentuk menganalisa, mereproduksi, mencipta, mengatur, merangkum, membuat generalisasi, berpikir rasional, dan menyesuaikan. Yang ketiga, belajar menguasai keterampilan dan kebiasaan, yaitu dalam bentuk perilaku dan keterampilan atau keahlian tertentu. Yang keempat, belajar tentang sikap, yaitu dalam bentuk apresiasi, minat, pertimbangan, dan selera. Kegiatan belajar menghasilkan perubahan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya dalam tahapan belajar, yaitu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu,
dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang awalnya tidak mahir menjadi mahir, dan sebagainya. Di sini ada beberapa tips agar berhasil dalam belajar. Yang pertama, aktif. Dengan cara mengalami sendiri, berbuat, dan memberikan reaksi dari apa yang dipelajari. Kedua, semakin banyak ragam pengalaman kita mengenai sesuatu bahan pelajaran, maka semakin berhasil kita mempelajari dan menguasai hal tersebut. Ketiga, berkeyakinan bahan yang dipelajari bermakna dan bermanfaat baginya. Yang keempat, mempunyai minat yang tinggi. Yang kelima, kesiapan mental, keinginan keras untuk belajar, kesungguhan, keteraturan, dan kedisiplinan. Yang keenam, mengulangi berkali-kali. Selanjutnya, pilih waktu yang tepat untuk belajar. Misalkan pagi hari. Lalu bangunlah suasana belajar yang nyaman. Kembangkan materi yang sudah dipelajari, mencatat pokok-pokok pelajaran. Lalu membaca adalah kunci dalam belajar. Selanjutnya, belajar itu memahami, bukan sekedar menghafal. Pahamilah kata-kata kunci, latihlah kemampuan diri sendiri, dan sediakan waktu untuk istirahat. Ada hal penting yang perlu diperhatikan agar belajarnya berhasil, yaitu kita butuh motivasi untuk belajar. Belajarlah secara teratur, aturlah waktu dan kebiasaan kalian, metode belajar yang efektif dan efisien, sosialisasi yang sehat dengan lingkungan. Hal membuat catatan ada beberapa poin. Di antaranya harus pandai memilih hal-hal pokok yang penting untuk dicatat. Lalu catatlah selengkap mungkin seperti rumus, definisi, dan contoh. Selanjutnya memakai singkatan yang lazim sehingga dapat dibaca oleh orang lain. Mencatat skema bahan yang diberikan oleh guru. Mencatat dengan buku catatan khusus. Jika guru memakai diktat, catatlah pada lembar folio terlebih dahulu, kemudian lampirkan pada diktat tersebut. Jika mencatat dalam bentuk lampiran, bendelah dengan rapi catatan tersebut. Mendengarkan dan memperhatikan guru mengajar adalah belajar yang paling efektif. Ada petunjuk penting dalam membuat catatan. Yang pertama, periksa kembali catatan atau tugas yang diberikan guru. Lalu para siswa harus menyadari benar bahwa materi yang diberikan guru adalah penting dan benar-benar harus dikuasai. Kemudian bagian yang belum dikuasai harus diulangi. Biasanya bahan yang tidak dikuasai itu ditinggal. Itu adalah kebiasaan yang salah. Selanjutnya, belajar dan baca berulang-ulang materi yang sudah diberikan oleh guru. Baiklah, sekian materi cara belajar efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semua, apa kabar? Kabar baik dong pastinya. Harus tetap sehat-sehat terus ya di rumah. Nah, kali ini kita akan langsung cari tahu nih sarana prasarana apa aja sih yang ada di sekolah kita. Nah, untuk yang pertama ada tampilan gedung sekolah kita nih. Ini ada tampilan dari depan dan dari dalamnya. Luas banget kan kelihatannya. Nah, selanjutnya ada ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha nih. Uniknya, ruang kepala sekolah itu ada di dalam ruang tata usaha loh. Jadi, nanti kalau masuk jangan bingung ya.
Nah, setelah itu, begini kurang lebih tampilan ruang kelas kita. Nyaman banget pastinya. Nah, mungkin beberapa dari teman penasaran nih bentukan ruang guru kita kayak gimana. Nah, kurang lebih bentukan ruang guru kita kayak begini. Jadi nanti jangan kaget ya kalau ngelihatnya. Setelah itu ada lab komputer dan lab bahasa. Lab komputer ini terletak di lantai 4, sedangkan lab bahasa terletak di lantai 5. Pasti teman-teman udah gak sabar gak sih main laptopnya? Jangan dong, gak sabar belajarnya harus. Nah, selain ada lab komputer dan lab bahasa, juga ada lab fisika dan biologi loh. Dan keduanya ini terletak di lantai 5, searea dengan lab bahasa. Jadi nanti kalau sudah pelajaran fisika dan biologi, jangan bingung ya nyari labnya. Nah, selain itu, kita juga ada ruang bimbingan konseling, ruang UKS, dan dapur loh. Kalau ada yang bertanya, seperti apa sih bentukan toilet putri dan putra? Nah, begini nih, kurang lebih bentukan toilet putri dan putra SMP Serabudi Luhur. Bersih kok. Nah, selanjutnya ini ada ruangan OSIS. Siapa nih yang mau gabung OSIS? Tenang aja, OSIS juga ada ruangannya sendiri kok. Oke. Absen dulu sini siapa yang suka membaca? Nah, tenang aja. Perpustakaan Kompleks Strada Budi Luhur terbuka luas bagi teman-teman yang suka membaca. Di situ nyaman banget loh. Teman-teman bisa baca kapanpun, asalkan jangan jam pelajaran ya. Dan selanjutnya nih, ada ruangan band. Siapa nih yang suka ikutan band atau main alat musik? Bisa join. Nah, selanjutnya ini ada gudang, dan yang di bawah ini adalah ruang piket, atau yang biasa kita sebut meja piket. Kalau teman-teman bingung, meja piket itu gunanya buat apa ya? Nah, meja piket itu biasa kita gunakan untuk perkumpulan-perkumpulan kecil atau panggilan-panggilan khusus. Contohnya panggilan untuk para ketua kelas, panggilan untuk dewan penggalang, dan sebagainya. Di sini juga biasa murid-murid yang ada ulangan susulan atau tugas tambahan, nah mengerjakannya di sini. Kalau teman-teman telat, lapornya juga ke sini, gitu. Nah, kalau andaikan teman-teman lihat nih di sebelah kanan, kok ada gambar galon? Maksudnya apa ya? Nah, jadi gini, SMP Strada Budi Luhur itu punya prinsip membawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi di setiap kelas nanti akan punya galon sendiri, di mana setiap kamu ngisi botol minum kamu hanya butuh Rp1.000 untuk membayar uang galon yang akan dipakai untuk membeli galon selanjutnya. Jadi hemat banget kan? Nah, kita udah sampai nih di slide terakhir yang sekaligus menjadi sarana-prasarana terakhir yang ada di SMP Strada Budi Luhur, yaitu wastafel di beberapa titik dan hand sanitizer di setiap sudut koridor. Nah, pasti teman-teman bingung dong, tujuannya buat apa sih? Tentu saja SMP Strada Budi Luhur ingin muridnya tetap menjaga kebersihan, kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jadi dipastikan teman-teman bisa selalu bersih setiap saat. Oke, sekian penjelasan sarana prasarana yang ada di SMP Strada Budi Luhur. Semoga membantu.